ragam hias pada bahan kayu. Berikut contohnya. Ragam hias selain diterapkan pada tekstil dapat juga dijumpai pada bahan kayu. Setiap etnis di Indonesia memiliki ragam hias pada kayu seperti pada kursi, tempat tidur, meja, dan benda kayu lainnya. Fungsi ragam hias tidak hanya untuk menambah keindahan atau estetika, tapi juga memiliki simbol atau makna. Ini gambar ragam jenis pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan cara teknik mengukir ataupun teknik menggambar, atau gabungan dari keduanya. Selain digunakan sebagai hiasan, ada ragam hias pada benda-benda tersebut yang juga memiliki nilai simbolis terkait dengan kepercayaan atau agama. Contoh penerapan ragam hias. Ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang 2 ataupun 3 dimensi. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan cara menggambar ataupun mengukir. Penerapan ragam hias pada bahan kayu ditemukan pada seni kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Ragam hias dikerjakan dengan cara digambar kemudian diberi warna. Nah, ini gambarnya. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dikembangkan pada benda atau barang kerajinan seperti tameng dan topeng. Ragam hias dikerjakan dengan cara gambar dan diberi warna. Ini ada tameng dari Papua, ada tameng dari Kalimantan, dan juga ada topeng dari Yogyakarta. Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar, ataupun gabungan keduanya. Mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Nah, ini contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu. Adapun alat untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu, yaitu alat utamanya menggunakan pahat dan pemukul. Pahat sendiri ada dua jenis mata pahat, yaitu mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung. Penggunaan pahat disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang akan diukir. Nah, ini ada gambar berbagai macam pahat. Berikut penjelasan 4 jenis macam pahat. Yang pertama adalah pahat kuku atau pahat penguku. Bentuknya pahat ini melengkung seperti kuku manusia. Pahat penguku digunakan untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan. Pahat lurus yang kedua atau disebut juga dengan pahat penyilat, bentuknya berbentuk lurus. Pahat lurus digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus ataupun rata. Pahat ini juga dapat digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku tepi ukuran dengan dasaran. Pahat yang ketiga adalah pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol. Pahat yang keempat adalah pahat miring atau pahat pengot. Bentuk patah pahat pengot bentuknya miring meruncing dan tajam sebelah untuk membersihkan pada sudut, sela-sela ukiran dan meraut pada bagian yang diperlukan. Nah, ini contoh bentuk pahat. Di sini ada 4 macam jenis. Alat yang kedua yaitu alat pemukul yang digunakan untuk kegiatan mengukir. Umumnya terbuat dari kayu, tapi ada juga yang menggunakan palu besi dan juga batu. Nah, ini jenis alat pemukul. Yang ini terbuat dari besi, yang B itu terbuat dari kayu, dan yang C terbuat dari batu. Yang kedua adalah menggambar ragam hias ukiran. Kegiatan mengukir pada bahan kayu memiliki prosedur sebagai berikut. Yang A. Menyiapkan alat dan bahan menggambar ragam hias. Yang B. Memilih bentuk ragam hias. Yang C. Membuat sketsa.
yang D memberikan warna. Nah, ini gambar sketsa dari ragam hias pada permukaan kayu batangan. Nah, yang ini sudah menjadi ukiran ragam hias. Melukis ragam hias di atas bahan kayu. Berikut contoh melukis ragam hias pada produk dari bahan kayu. Yang pertama adalah menyiapkan bahan dan alat lukis. Yang B menyiapkan bahan kayu. Yang C membuat rancangan gambar ragam hias pada kertas. Yang D memindahkan gambar rancangan pada permukaan bahan kayu. Yang E menerapkan cat dan menyelesaikan gambar hias. Yang F memberikan lapisan vernis atau cat transparan. Nah, ini adalah proses melukis ragam hias di talenan kayu. Nah, ini yang pertama yang masih kosong polos, yang kedua ini sudah disketsa dan sudah digambar, dan yang ketiga ini sudah jadi, sudah diwarnai.